Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daristia Satria Maulana, NBI 14619002822. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas ITS saya dari mata kuliah entrepreneurship, yaitu adalah pitch deck bisnis. Nah, untuk judul pitch deck bisnis saya itu di sini adalah Fitter Cafe. Jadi saya itu membuat sebuah cafe yang bernamakan Veter. Kemudian apa sih Fitter Cafe itu adalah? Fitter Cafe itu adalah sebuah cafe yang nantinya itu menyuguhkan pemandangan alam dari atas bukit dan mempunyai konsep tempat yang membuat customer tuh dapat bersantai dan menikmati pemandangan laut serta pulau-pulau nanti yang akan disuguhkan. Untuk lokasinya sendiri itu saya bermaksud untuk membangunnya di kampung halaman, yaitu di Sulawesi Utara, di mana di sana pemandangannya tuh masih asri dan untuk konsep seperti ini tuh masih belum ada. Untuk tagline-nya sendiri itu saya menggunakan Calm Your Day atau bahasa Indonesia-nya itu tenangkan harimu atau santaikan harimu. Untuk logo dari Veter Cafe itu saya menggunakan logo sederhana yang minimalis. Jadi di logonya itu ada hanya bertuliskan nama kafenya yaitu Veter, kemudian ada bulu yang jatuh, kemudian ada seseorang yang sedang menulis huruf letter tersebut. Maksudnya itu apa sih? Nah, maksud dari logo ini tuh untuk orang yang sedang menulis itu dengan tulisan yang rapi dan bagus itu bermaksud untuk memberikan keindahan yang nanti yang sama dengan konsep pemandangan tersebut. Kemudian untuk bulu sendiri itu kan halus, lembut dan juga bisa digunakan untuk segala macam. Jika zaman dulu kan bisa digunakan untuk pena dan sekarang kan masih bisa digunakan untuk yang lain. Jadi bermaksud untuk kafe ini tidak hanya menyuguhkan pemandangan saja, tapi nanti juga akan memberikan sebuah kafe yang akan disukai oleh kalangan muda dan mempunyai daya tariknya sendiri. Berikutnya untuk summary slide ini, jadi konsep cafe ini tuh selain menggunakan pemandangan sebagai poin utamanya, cafe ini juga akan memberikan nuansa terkini atau nuansa nuansa Instagramable, yaitu apa sih Instagramable itu adalah sebuah kegiatan atau sebuah tempat yang menarik atau terkini untuk dipost di Instagram atau di sosial media yang lainnya. Kemudian harga dan minumannya nanti itu direncanakan untuk tidak terlalu mahal. Jadi pelanggan itu bisa sering-sering datang untuk bersantai dan mengerjakan tugas atau apapun itu di cafe ini. Kemudian untuk problemnya itu yang pertama ada finansial. Jadi dana yang dibutuhkan itu untuk membangun cafe ini terbilang cukup besar. Kemudian untuk harga yang akan ditetapkan dari setiap makanan dan minuman itu batasnya itu berapa? Harganya itu berapa? Kemudian untuk desain interior atau menu dan sebagainya itu juga akan mempengaruhi dari daya tarik kafenya tersebut. Seperti cocok atau tidaknya, terlalu berlebihan atau tidak. Jadi seperti itu. Kemudian problem berikutnya adalah Customer di sini tuh kebanyakan pelanggan itu pasti berpikiran, oh untuk datang kafe ini tuh saya ingin bersantai, bercanda dengan teman-teman atau keluarganya. Kemudian untuk lokasi. Nah, lokasi ini juga yang menjadi salah satu problem yang krusial, seperti jarak yang ditempuh pelanggan untuk bisa sampai ke kafe itu seperti apa. Kemudian yang paling penting lagi itu adalah ketersediaan tempat parkir. Memang sepertinya remeh, tapi
itu adalah salah satu masalah atau trouble yang sangat penting. Maksudnya bagaimana? Jika pelanggan itu melihat di sosial media, oh ini tempatnya bagus nih, tapi waktu datang itu lokasinya terlalu jauh atau terlalu susah untuk dikendarai menggunakan motor atau mobil, dan waktu udah sampai itu ternyata nggak kebagian parkir atau nggak ada tempat parkir yang cocok, nah itu juga nanti akan membuat pengunjung itu tidak mau datang. Solusinya bagaimana? Nah, untuk solusinya itu dari target audiensnya itu kami tuh ngincarnya dari generasi muda, yaitu umur 18 sampai 25 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa juga untuk usia di bawah atau kurang dari 18 maupun lebih dari 25 tahun untuk bisa menjadi target pasar kami. Kemudian untuk easy to use di sini adalah konsep tempatnya nanti atau kafenya nanti akan dibuat seminimalis mungkin. Jadi tidak terlalu rame atau terlalu, kalau bahasa sekarang itu terlalu norak atau berlebihan. Kemudian Instagramer jelas karena di sini kan kafe ini bertujuan untuk mengincar khususnya kalangan muda yang aktif sekali atau rajin sekali dalam sosial media. Kemudian easy to access, rencana dari pembangunannya nanti akan dibangun di lokasi yang mudah diakses oleh kendaraan maupun kendaraan motor ataupun mobil, dan juga akan disediakan tempat parkir yang memadai untuk customer. Kemudian dari finansialnya sendiri, untuk mengurangi budget dalam pembuatan yang dana yang besar, tempatnya ini nanti tidak akan dibuat cukup besar, jadi hanya sedang, kurang lebih itu menampung sampai 60 pelanggan, 60 orang pelanggan, untuk mengurangi biaya budget pembangunan yang cukup besar dan agar tidak terlalu ramai di tempat duduknya itu. Jadi setiap pengunjung itu punya space-nya sendiri-sendiri agar lebih nyaman. Kemudian ada produknya di sini itu nanti dari makanan dan minumannya itu nanti akan dibuat menjadi unik yang akan menjadi ciri khas dari Cafe Veteran ini juga. Kemudian testednya itu maksudnya di sini adalah dari makanan dan minuman itu nanti akan dilakukan pengujian terlebih dahulu. Jadi ke beberapa orang itu akan diberikan tester dari makanan dan minuman tersebut untuk bisa merasakan bagaimana, oh apakah ini udah cocok atau belum. Kemudian menjadi yang pertama atau first to market dalam menggunakan konsep yang dimana konsep dari yang menunjukkan pemandangan dan sebuah Instagramer. Jadi kalau di tempat-tempat lain itu masih belum ada. Kemudian untuk otentik, jadi otentik di sini tuh nanti desain dari interior, kemudian dari tata letak ataupun dan sebagainya itu nanti akan meminta bantuan dari arsitek yang lebih ahli. Untuk bisnis modelnya sendiri di sini yang pertama adalah research. Jadi cafe ini tuh saya tuh menggunakan riset dan tren dari pasar. Jadi saya melihat bagaimana sih, oh trennya sekarang itu orang-orang kan banyak yang ingin liburan, kemudian untuk mencari sesuatu yang untuk di-upload di sosial media seperti itu. Kemudian untuk desainnya, di sini tuh memanfaatkan alam yang mana nanti tentu jelas nanti adalah alam yang diutamakan, yaitu dari perbukitan, kemudian ada pemandangan laut, pemandangan pantai, kemudian ada pemandangan pulau-pulau, biasanya nanti akan terlihat seperti itu. Kemudian untuk desainnya sendiri itu juga nanti akan mengikuti dari bagaimana sih konsep yang menarik untuk kalangan anak muda untuk diupload di sosial media seperti itu. Untuk abstraknya jelas nanti akan didesain seminimalis mungkin untuk ruangannya, untuk kafenya, jadi tidak terlalu berlebihan dan tidak bertabrakan dengan konsepnya yang nanti menjunjung seperti tagline-nya yaitu Calm Your Day. Kemudian market opportunity, di sini bisnis yang dapat merupakan bisnis jangka panjang. Kenapa? Dikarenakan dapat menjadi pilihan bagi pelanggan
pelanggannya nanti itu untuk berkumpul dengan teman-temannya atau keluarganya, seperti mengadakan acara santai, acara reuni, dan segala macam. Kemudian yang kedua adalah perkembangan zaman, itu juga membuat gaya hidup masyarakat itu naik. Khususnya untuk pengguna aktif sosial media, seperti anak muda, juga mereka tuh ingin update gitu loh. Update di sosial media mereka untuk update status, foto, video yang akan dipost di sosial media mereka. Kemudian tempat ini tuh nanti mempunyai peluang yang cukup besar karena mengandalkan dari pemandangannya yang asri dan udara yang sejuk. Kemudian untuk kompetitor, kompetitor utama di sini itu adalah kafe-kafe atau tempat nongkrong yang sudah berdiri terlebih dahulu di sekitarnya. Karena untuk yang kafe-kafe yang sudah berdiri atau tempat-tempat nongkrong yang sudah berdiri itu mereka itu sudah memiliki nama atau mempunyai kesan tersendiri di hati para pelanggan yang sudah mengerti terlebih dahulu. Nah, tapi untuk kompetitornya itu melalui hasil riset saya tuh masih belum ada yang mengambil konsep yang menggabungkan kondisi alam dengan sebuah Instagramer kayak gitu, yang konsep terkini juga. Kemudian untuk finansial di sini itu dengan manajemen yang benar dari bisnis ini itu bisa berkembang dengan pesat. Contohnya saja untuk awalan itu kita apabila desain tempatnya itu minimalis dan juga Instagramer atau terkini dengan sosial media itu, kita itu bisa menarik kalangan anak muda untuk datang dengan sendirinya untuk berkumpul bersama keluarga. Selain itu nanti kita juga bisa dapat menyediakan tempat untuk band-band kecil itu untuk tampil. Jadi untuk menambah euforia dalam kafenya tersebut. Untuk founding slide ini sendiri, beberapa kebutuhan yang sudah saya catat. Yang pertama itu adalah perlengkapan untuk kopi, kemudian non kopi, perlengkapan makan, minum, dapur kebersihan, dan lain-lain. Yang kurang lebih totalnya nanti itu akan mencapai Rp32.589.800. Baik, untuk slide terakhir ini adalah sumari penutup. Jadi bisnis ini tuh bisa menguntungkan sangat besar jika selalu dimanajemeni dengan baik. Manajemen dengan baik itu maksudnya bagaimana? Dari pihak karyawan ataupun petugas yang nanti akan bekerja dan mengelola, dan khususnya juga saya, itu nanti harus selalu mengikuti tren pasar. Misalnya, trennya itu sedang begini nih. Jadi kita nanti siapkan kayak seperti ini gitu. Jadi harus selalu terkini gitu tempatnya agar anak muda ini bisa terus-terusan datang. Kemudian untuk kebersihan yang itu sangat penting dijaga. Karena apa? Kita kan konsepnya di sini itu adalah alam. Nah, kalau sampai kebersihan itu nggak dijaga dan nanti alamnya akan rusak, kotor, nah kita juga akan yang mengalami kerugian. Karena konsep yang digunakan di sini itu kan adalah pemandangan alam. Baik, cukup sekian presentasi tugas ITS dari saya. Mohon maaf apabila ada kalimat yang salah dalam pengucapan maupun perkataan. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.